Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya, Kak. Mungkin kita Boleh. perkenalin diri dulu masing-masing. Hmm. Dari aku Muhammad Ilyasa, biasa dipanggil Isa. Dari FSRD ITB Cirebon, angkatan 2020. Asal dari Bandung. Udah, gitu. Lanjut. Halo Kak, aku Sefira Amadea Hawati, biasa dipanggil Sefira. Aku juga dari FSRD Cirebon, tahun angkatan 2020. Aku asalnya dari Jakarta. Halo Kak, aku Ken Kaila, biasanya dipanggil Ken. Aku juga dari FSD ITB Cirebon tahun 2020. Aku asalnya dari Jakarta. Niki, mic-nya belum di unmute. Halo Kak, nama aku Nikita Devi, biasa dipanggil Nikita atau Niki. Jurusan FSRD Cirebon angkatan 2020, berasal dari Jakarta. Jadi Kak Alida, Cirebon semua. iya kita dari Cirebon semua, Kak. Kria Jadi semua langsung Kria. Iya. Kak, Kak Alida, apa kabar? ya apa kabar Kak? Kabarnya baik. Ya baik, alhamdulillah, makasih. Sehat. Masih. Boleh lanjut. Boleh. Kak, kalau boleh tahu nama kakak siapa sama asalnya dari mana ya Kak? Aku Alida Sabita, asalnya dari Jakarta sih. Kalau boleh tahu kakak angkatan berapa Kak? Aku angkatan 2015, jadi baru lulus tahun lalu. 2019. Kria tekstil. Untuk ininya Kak, waktu Kakak masih jadi mahasiswa, mata kuliah yang favorit Kakak sama yang paling Kakak nggak sukain tuh apa? Sama tugas favorit Kakak juga apa? Mata kuliah yang paling aku suka kayaknya studio kria sih biasanya. Aku suka interlacing, ada di studio kria tekstil nanti. Jadi itu kayak belajar ada reka rakit gitu, reka tekstil. Jadi belajar menun, terus rajut, terus kayak belajar teknik-teknik gimana caranya menjadikan ke dalam satu bentuk tekstil gitu. Nanti kalian kalau masuk tekstil belajar sih. Mata kuliah pilihan yang pernah kakak ambil apa? Mata kuliah pilihan berarti di luar kria ya? Ya. Aku pernah ambil yang di luar tekstil tuh kria keramik pernah, sculptural, terus pernah juga ambil dari DKV, kalau nggak salah apa ya, psikologi seni aku pernah, tapi itu dari SR psikologi seni. Terus pernah ambil buku ilustrasi buku cerita anak dari DKV juga. Sama apa ya, kayaknya itu sih. Ada lagi paling yang teori-teori gitu, aku ambil kayak psikologi seni atau sosiologi seni. Berarti cukup banyak ya, Kak? Ambil. Iya, sesuai sama kebutuhannya aja sih. Waktu itu kan kayak ada emang harus ambil berapa SKS gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini tuh jadi pertanyaan inti kita sebenarnya. Nah, pertanyaannya itu, menurut kakak, apa pengaruh seni rupa dan desain terhadap kria itu sendiri? Pengaruh seni rupa dan desain terhadap kria, maksudnya tuh dalam ini buat mata kuliah kayak kemarin
Oh iya, Yes, belum dijelasin. Iya, kita buat mata kuliah dasar seni rupa dan desain. Tugas kalian adalah untuk Wawancarain pengaruh kerja dan prospek kerjanya habis lulus gitu Pak. Kita lupa ngejelasinnya. jadi atau gini aja kali kalian jelasin kebutuhan kalian apa, nanti biar aku jawabnya sesuai sama yang bisa kalian masukin ke tugasnya gitu aja. Mungkin kayak pengaruh pria di desain sama seni itu apa sih Kak menurut kakak gitu? Kalau misal secara umum kriya itu kan ada di antara desain sama seni ya. Jadi kriya itu lebih kayak jembatan penghubung di antara desain sama seni. Jadi kayak kalau misalnya desain tuh biasanya lebih mementingkan fungsi kan, fungsi ergonomis gitu-gitu. Sementara kalau seni itu lebih beratnya tuh biasanya di visual sama kayak interpretasi si karyanya. Jadi kalau kriya itu ada di antaranya, jadi tuh lebih kayak kita tuh memperhatikan estetika. Jadi seimbang itu estetika sama si fungsi. Kalau misalnya si seni kan berat di estetika, kalau desain berat di fungsi, kalau kriya itu imbang gitu dua-duanya. Jadi kayak gimana caranya kita bisa bikin karya tuh yang estetis tapi juga punya nilai fungsi gitu. Jadi itu sih kayak lebih di antara tuh yang pas gitu. Dulu kakak ada jawab Kak. Dulu kakak pas kuliah, pas masih masa mahasiswa ya, itu dulu ada pengalaman kompetisi sama pameran gitu nggak Kak? Pengalaman pameran tuh pasti, soalnya setiap tahun tuh biasanya emang selalu ada pameran. Sebenarnya tergantung prodinya juga sih, kayak soalnya kalau yang pameran pertama tuh nanti kan yang TPB tuh, itu pameran pertama TPB yang satu angkatan. Terus selanjutnya pas masuk prodi itu tuh tergantung kayak keaktifan si anak-anak prodinya. Biasanya emang pada bikin pameran per tahun gitu, atau ada juga emang kewajiban pameran untuk tugas gitu sih, beberapa tugas kan, soalnya emang harus ada eksibisinya. Sama kalau misalnya secara personal paling tergantung mahasiswanya mau ikut pameran. Kan suka ada open submission pameran dari luar, yang dari luar ITB atau luar kriya gitu ya. Kalau misalnya aku pernah ikut sih sekali waktu itu di sama anak acaranya UPI gitu, acara anak UPI. Kalau nggak salah itu aja. Selain itu pameran tahunan dari kriya sama pameran tugas paling. Terus Kak, untuk selanjutnya aku mau nanya ke depannya kakak tuh prospeknya mau gimana, sama menurut kakak ada gak sih pengaruh kriya ke prospek kerja kakak? Kalau yang kriya prospek kerja sebenarnya lumayan ngaruh sih. Kalau misalnya untuk tekstil, karena lingkungan aku kan tekstil, itu sebenarnya dari tekstil tuh bisa ke macam-macam lagi gitu sektornya. Misalnya kalau misalnya biasanya tekstil identik sama fashion, jadi dari kriya tekstil itu sebenarnya bisa ke arah yang emang ke fashion, atau sebenarnya bisa juga ke interior. Beberapa temanku juga emang ada yang udah kerja juga tapi dia di bidangnya interior gitu. Jadi kayak bikin furniture tapi tetap dengan unsur si krianya. Terus selain bisa ke interior sama fashion, bisa juga ke tekstil yang lebih ke bahannya, bikin bahannya. Bukan kalau fashion biasanya produk jadi, tapi ini tuh lebih ke kayak proses pembuatan si tekstilnya, kayak misalnya di tempat tenun, terus kayak buat motif itu juga bisa.
atau kayak misalnya buat acara-acara yang butuh perform dan butuh kostum kayak jadi Kria Tekstil tuh bisa jadi kostum desainernya gitu, jadi bisa gitu. Alasan kakak milih tekstil kenapa? Kenapa ya, dulu kayak karena menurut aku banyak hal yang ada di Kria tapi tuh nggak bisa didapetin dan lebih akan susah dipelajarin buat sih kalau misal aku ambil jurusan lain gitu. Terus kayak soalnya karena balik lagi kayak tadi Kria itu kan diantar desain sama seni ya, jadi kayak bisa menyeimbangkan dua-duanya gitu loh, terus jadi bisa belajar ke arah yang kedua-duanya gitu. Kok boleh tahu gak? Berarti sekarang kakak kesibukannya lagi ngapain nih? Untuk sekarang? Aku sekarang lagi jadi textile designer. Jadi kayak aku fokusnya tuh lebih ke pattern gitu kan. Jadi aku suka produksi pattern terus aku print dan terus aku lanjutin kayak dijadiin bentuk produknya. Kak, sekarang kan kakak kan kesibukannya kan ini yang jadi pattern designer gitu ya, kalau nggak salah. Kakak ini nggak sih nelitiin tren-tren kayak pattern sekarang tuh lagi in apa gitu? Oh iya, itu kan balik lagi ke Kria itu kan diantara seni sama desain ya. Jadi kalau misalnya desain kita kan harus ngikutin mau nggak mau ada konsumennya kan. Emang kita punya target market sendiri. Terus jadi kayak kita harus nyesuaiin yang kita buat itu menyesuaikan sama tren dari yang sekarang lagi in tuh apa, terus kayak minat orang-orang tuh sekarang lagi kemana, atau minat orang-orang nanti kedepannya bakal ke arah mana gitu. Jadi antara warna atau bentuk-bentuk dari si patternnya juga menyesuaikan sama si calon konsumennya ini. Kalau di Kria nanti ada kok, emang ada pelajaran buat meneliti si trennya itu, jadi belajar trend forecast juga. Lalu Kak, untuk kalau boleh tahu kakak pertama kali pengalaman kerja setelah lulus tuh ngapain? Atau kakak setelah lulus mulai bisnis? Setelah lulus aku sempat kerja dulu sih. Setelah lulus sempat jadi stylist. Terus habis itu aku sambil ngerintis bisnis juga gitu, kayak masih kecil-kecil gitu sih. Jadi kayak produk-produk yang aku buat aku jual-jualin dan alhamdulillah masih sampai sekarang di sini. Kakak ada punya tips cara mulai pattern design nggak? Cara mulainya gimana ya? Aku tuh awalnya berangkat dari aku suka ini aja sih, kan aku suka pattern design, terus aku terus kan sempat ada juga di Kria belajar buat bikin seamless pattern gitu kan. Terus ya udah makin lama makin aku explore lagi aja si pelajaran yang dari Kria itu. Jadi emang sebenarnya basicnya semuanya tuh akan diajarin di Kria gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kakak masih ingat nggak waktu itu TA kakak tentang apa dan bikin apa? TA aku eksplorasi pattern juga, tapi dalam bentuk motif tenun gitu. Jadi aku ngangkat kebudayaan Indonesia yang udah mulai ditinggalkan, terus aku angkat permainan anak kan.
Terus jadi dari si permainan anak tradisional ini, aku angkat sih bentuk-bentuknya, aku jadiin inspirasi buat aku olah lagi jadi motif. Nah, udah berbentuk motif, terus aku explore lagi sih motif-motif ini gimana caranya bisa diaplikasiin ke dalam bentuk tenun. Jadi outputnya adalah si tenun yang kemudian aku tambahin teknik-teknik lagi di atasnya, teknik-teknik reka latar tekstil gitu. Terus ya outputnya abis jadi si kain tenunnya, jadi baju ready to wear gitu, ready to wear deluxe. Perlu aku share screen juga nggak atau gimana? Boleh Kak, boleh. Boleh Kak. Oke, sebentar ya. Ini TA aku. Jadi ini tuh si motif-motifnya aku ambil dari permainan anak kan. Inspirasi aku tuh ada 4. Ini yang pertama egrang. Aku ambil dari egrang. Terus aku ambil dari ini engklek yang loncat-loncat itu. Terus ini gasing sama congklak. Terus ini jadi contohnya ini ya, ini si egrang yang aku ambil. Jadi aku ambil kayak elemen si bentuk egrangnya sama ya kan bahan dasarnya tuh bambu. Jadi aku terapin jadi di tekstil itu ada 2 teknik, teknik reka latar sama teknik reka struktur. Reka struktur itu bikin tekniknya itu dieksplorasi di strukturnya, jadi di bahannya. Kalau misalnya reka latar tuh kayak tekstil udah jadi, tapi kita olah lagi permukaannya gitu. Contohnya ini yang di sini sebelah sini. Kamu lihat aku Kelihatan Kak. yang di sisi sebelah sini, sebelah kanan, ini tuh pakai ini ditenun si motif-motifnya. Jadi karena bentuknya tenun, si motifnya dari motif yang udah jadi aku olah lagi jadi pixelate gitu. Terus lanjutnya ke si teknik si reka latar tekstilnya. Jadi kayak di atas si kainnya aku pakai sablon gitu, teknik sablon sama terus ini hasilnya. Yang tas itu juga Kak? Yang tas? Iya, yang tasnya juga. Tasnya juga. Ini ditenun nih motif ini. Itu pekerjaannya berapa lama Kak? Kalau boleh tahu. Makan waktu berapa lama? PA tuh 6 bulan. Kurang dari 6 bulan sih, harus 1 semester, kurang dari 1 semester. Tapi kalau misal kayak kalau TA tuh jadi semester pas tingkat akhir, semester pertama, semester ganjil, semester 7-nya belajar kayak nyari data itu semester 7, jadi semester 8 baru eksekusi. Menurut kakak di dunia pattern dari zaman dulu sama sekarang itu berbeda banget ya Kak? Bedanya paling di tren aja sih, kayak di warna, terus di bentuk-bentuk motifnya apa lebih organis atau lebih geometris.
Kan masih di unmute, mute. Kak, kakak kan punya bisnis sekarang. Boleh gak kak ngasih tips cara bangun bisnis kakak dari awal sampai sekarang? Itu masih baru banget gitu, jadi kayaknya kalau misalnya untuk tips aku juga apa ya, aku masih harus banyak belajar sih. Kalau misalnya tips paling kalau misalnya emang mau bisnis ya, diusahain tuh konsisten. Kayak misalnya kamu udah tahu target kamu buat di bisnis siapa, terus kayak kamu juga konsisten harus mau yang kayak promosi di produk kamu, terus misalnya rutin upload atau apa biar orang tuh bisa notice kalau misalnya aku bikin sendiri ini loh, kayak gitu sih. Apa untuk sekarang ini nggak ada keinginan buat kau udah S2 atau Enggak, belum. ada keinginan buat masih S2 gitu nggak? Aku pingin sih, tapi kayaknya lebih ke aku pengen, tapi kayaknya masih nanti karena kalau S2 kan belajar dulu lagi ya. Sebenarnya kayak banyak pertimbangan gitu sih, soalnya takutnya kalau misalnya sambil kerja sambil S2 tuh effort jadi kebagi gitu. Jadi aku coba selesai tahap 1 dulu. Kan kemarin habis lulus S1, terus sekarang kayak mau mulai kerjanya dulu, terus tiba nanti atau kira-kira udah cukup lanjut. Jadi sekarang fokus ke itu dulu ya tadi. Oke, paling pertanyaan kita sebenarnya udah segitu sih. Gak, aku pengen nanya kesan kakak buat angkatan kita, angkatan 2020. Boleh tahu nggak kak? Mungkin ada pesan. Apa ya? Kalian berarti ini tuh kuliahnya masih online gak sih ya? Iya kak, masih online. Kita juga belum ketemu masing-masing. Oh iya. Iya belum. Paling apa ya pesannya? Kan berarti masih TPB kan ya? Iya, Kalau masih. misalnya ada kegiatan di angkatan gitu, kayak saran aku lebih ke banyak-banyak sosialisasi sama teman-temannya aja sih, soalnya di masa yang akan datang tuh kayak ya, teman-teman juga yang akan ngebantuin gitu. Jadi kayak terus koneksinya kalau bisa ya udah jangan, karena kan kalian kan Kria Cirebon ya, berarti sosialisasi juga sama anak-anak yang Ganesanya. Jadi kayak soalnya di masa mendatang tuh pasti akan saling membutuhkan gitu, kayak sama anak tesnya DP itu pasti saling membutuhkan. Terus kalau bisa sama anak waktu tesnya juga mau masuk TPB, soalnya nanti pasti lumayan pusing sama kegiatan studio. Terima kasih banyak, dan maaf kalau kita persiapannya emang kurang tapi buat tugas jadi gimana. Makasih banyak sudah nyempetin waktunya. Iya kak, makasih banyak kak. Ya kak, makasih.